Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leniawati, nomor NPM 101211098 dari kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatur Rasul untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama. Yang pertama ada materi Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Insan fitrah terdiri dari keberadaan Sang Pencipta, mengabdi pada Sang Pencipta, dan hidup yang teratur. Petunjuk Rasul terdiri dari mengenal Pencipta yang hakiki, panduan hidup, dan terakhir beribadah insan fitrah, keberadaan Sang Pencipta. Keberadaan atau eksistensi pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui masalah ini. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 83-90. Kedua, mengabdi pada Sang Pencipta. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Yang terakhir ada hidup yang teratur. Fitrah mendorong manusia untuk hidup teratur dan membenci kekaca. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 50. Selanjutnya ada petunjuk Rasul. Pertama ada mengenal pencipta yang hakiki. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan alam semesta yang lainnya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Hal Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 10 dan Al-Imran ayat 191. Kedua ada panduan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Tujuan manusia hidup di dunia antara lain untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik pada sesama, dan merawat lingkungan. Untuk menuntun manusia dalam menjalani kehidupan di bumi, Allah telah menurunkan petunjuk yakni Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 11 dan 85 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya, beribadah yang benar. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara, ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan maksudnya satu. Macam-macam ibadah. Pertama ada ibadah hati seperti rasa khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, ragbah atau senang, dan rahbah atau takut. Lisan dan hati tasbih tahlil dan syukur dengan lisan dan hati. Fisik dan hati. Seperti sholat, zakat, haji, dan puasa. Selanjutnya ada Ta'rif Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah ini berarti utusan atau seseorang yang tulus. Adapun dari segi istilahnya, Rasul adalah ar-rajulul mustafal mursalu minallahi birrisalati ilan nas. Artinya, seorang laki-laki yang dipilih dan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah kepada Rasul adalah laki yang dipilih dan diutus dengan risalah Allah kepada manusia. Pertama, menjadi saksi, kedua, menyampaikan risalah, ketiga, menyerukan kebenaran, dan keempat, membacakan ayat suci. Tanda-tanda kerasulan, pertama, memiliki sifat asasiyah, kedua, memiliki mujizat, ketiga, memiliki berita kedatangannya, keempat, ada berita kenabian, dan kelima, adanya hasil dari dakwah yang dilakukannya. Materi ketiga ada makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama, abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Sebagai manusia, tentu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa lepas dari lingkungan sekitar yang mengitarinya. Sebagai makhluk biologis, beliau butuh makan, minum, tidur, berolahraga, dan hal lainnya yang terkait dengan sisi kemanusiaan. Kedua, ada insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah diterima, dilaksanakan, dan mudah diterima. Tidak ada alasan manusia untuk menolaknya. Ketiga, ada nasab atau keturunan.
Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Keempat, ada jism atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa pada umumnya. Kelima, ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Keenam, ada Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahnya. Ini telah disepakati oleh kaum muslimin dan merupakan salah satu aksioma Islam. Ketujuh, ada tabligh risalah atau penyampaian risalah. Peranan Rasul yang utama adalah penyampaian risalah Tuhan. Karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, ada adaul amanah atau pelaksana amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Dan kesembilan, ada imamatul umat atau pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Keempat, ada sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk memberikan petunjuk dan teladan bagi umat manusia melalui sifat-sifatnya. Setidaknya ada 4 sifat wajib bagi para Rasul yang dapat dijadikan tauladan, yakni pertama, asidik. Asidik merupakan sifat wajib bagi Rasul yang pertama, yang artinya selalu benar dan jujur, sebab Rasul tidak akan pernah berbohong dengan orang lain. Kedua, al-amanah. Sifat wajib para Rasul yang kedua ialah al-amanah, artinya dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan dari setiap perkataan dan perbuatan Rasul yang pastilah dapat dipercaya. Ketiga, ada at-tabligh atau menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah untuk semua umat muslim, tak berhenti pada keluarga atau sahabatnya sendiri. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia merupakan tugas untuk Rasul yang wajib dilaksanakan. Terakhir, ada al-fatonah atau kecerdasan. Ini adalah sifat wajib dan mutlak bagi Rasul. Hal ini mengingat kecerdasan dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu bagi umat manusia. Bukti bahwa sifat-sifat di atas ada dalam diri Rasul. Pertama, asidik. Setiap nabi dan rasul yang Allah utus pastilah jujur, baik dalam perkataan maupun ucapannya. Kedua, al-amanah. Nabi dan rasul harus bisa dipercaya dalam perbuatan maupun ucapannya, baik secara batin maupun zahirnya. Ketiga, at-tabligh. Tidak ada satupun rasul yang menyimpan wahyu untuk dirinya sendiri. Ia pasti menyampaikannya kepada orang lain. Dan keempat, ada al-fatonah. Tidak ada satupun rasul yang bodoh, pastilah seorang rasul itu cerdas dan pintar, karena ujian kepada seorang rasul begitu berat. Penyampaian materi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.